NIM 194. Nama saya Aniswida Febriatus Soleha, NIM 207, kelompok 2. Nama saya Dian Islami, NIM 225. Baik, saya akan menjelaskan bab The Art of the Interview atau seni wawancara. Sebuah wawancara adalah percakapan dengan tujuan. Yang dimaksud tujuan itu adalah untuk mendapatkan informasi bahwa sebagian besar kejahatan kerah putih diselesaikan oleh pewawancara yang cekatan, bukan dengan cara forensik lainnya. Bisa dibilang, tidak ada bukti kejahatan yang lebih meyakinkan daripada pengakuan sukarela pelaku. Kemudian, pewawancara harus merencanakan strategi secara efektif sebelumnya. Kemudian mendekati sesi dengan berbagai taktik untuk dipilih. Kemudian mengikuti garis pertanyaan. Setelah itu mengevaluasi keefektifannya saat wawancara berlangsung. Dan jika perlu beralih tanpa hambatan ke pendekatan baru. Wawancara yang efektif lebih dari sekadar latihan analitis yang dilakukan dengan baik. Dibutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap perasaan dan pikiran subjek. Kemudian perencanaan untuk interview. Dalam mempersiapkan wawancara, sejumlah masalah penting harus diperhatikan. Di antara masalah yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan waktu atau timing. Penyidik akuntansi forensik harus memastikan bahwa ada waktu yang cukup untuk wawancara menyeluruh. Pewawancara harus menuntut waktu yang cukup dan menolak saran bahwa wawancara akan dilakukan dalam beberapa sesi. Kemudian yang kedua, lokasi atau location. Pengaturan yang ideal adalah ruangan dengan sedikit gangguan, tidak ada jendela untuk melihat keluar, tidak ada jam, tidak ada foto, buku, atau model pesawat terbang. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana subjek tidak memiliki apapun untuk dilihat kecuali pewawancara. Dan itu menjelaskan kepada subjek bukan secara baik-baik hanya siapa yang memegang kendali tersebut. Penyidik akuntansi forensik harus merencanakan untuk mendudukkan subjek menghadap pewawancara dengan dinding polos di belakang pewawancara. Jika memungkinkan, pewawancara harus duduk di antara subjek dan pintu. Kemudian yang ketiga, masalah hukum atau legal issue. Wawancara dan terutama wawancara pencari penerimaan dapat menimbulkan masalah hukum tertentu dan dapat mengekspos perusahaan dan penyidik akuntansi forensik terhadap risiko tersebut. Salah satunya adalah gugatan pencemaran nama baik. Kemudian yang keempat, rekaman atau recording. Merekam wawancara ketika diwawancara tidaklah diperbolehkan jika itu sepihak. Tindakan tersebut melanggar undang-undang. Jika si pewawancara memutuskan untuk merekam wawancara secara diam-diam, atau jika hanya satu pihak menyadari bahwa percakapan sedang direkam, dengan kata lain, jika penyidik akuntansi forensik merekam tanpa persetujuan subjek wawancara. Beberapa negara bagian mengizinkan rekaman wawancara rahasia, dan yang lainnya tidak, harus mensyaratkan bahwa kedua belah pihak menyetujui rekaman tersebut. Kemudian yang kelima, poligraf. Undang-Undang Perlindungan Poligraf atau Karyawan disahkan oleh Kongres pada tahun 1988. Tidak mengizinkan pemberi kerja swasta atau perwakilan mereka untuk meminta karyawan mengambil poligraf, dengan sedikit pengecualian. Banyak komentator menyarankan bahwa undang-undang harus ditafsirkan untuk melarang penyidik akuntansi forensik bertanya kepada karyawan apakah mereka bersedia mengambil poligraf. Apapun interpretasi yang tepat dari tindakan tersebut, penyidik akuntansi forensik harus menyerahkan alat ini kepada penegak hukum dan otoritas pemerintah lainnya. Yang keenam, peserta atau partisipan. 2 orang harus melakukan sebagian besar wawancara. Wawancara akan berjalan lebih lancar dan dengan celah yang lebih sedikit jika satu pewawancara mengajukan pertanyaan, sementara pewawancara yang lain mencatat. Tentu saja, pewawancara dapat bertukar peran, tetapi pewawancara kedua harus mengamati perilaku orang yang diwawancarai dan mempertimbangkan pertanyaan apa yang disarankan oleh pelaku tersebut. Ketika pewawancara bekerja sama selama periode waktu tertentu, mereka mempelajari pola wawancara satu sama lain. Kemudian yang ketujuh, beberapa subjek wawancara multiple interview subject. Akuntansi forensik tidak boleh mewawancarai lebih dari 1 orang pada waktu yang sama.
bahkan dengan waktu karyawan dari departemen yang sama. Penyidik akuntansi forensik harus mewawancari mereka secara terpisah dan paling baik secara berurutan, sehingga yang satu tidak dapat memberitahu yang lain tentang wawancara tersebut. Wawancara terpisah memberikan kesempatan terbaik untuk menarik subjek dan untuk memastikan bahwa pernyataan satu orang tidak mempengaruhi pernyataan orang lain. Yang terakhir, wawancara serentak atau concurrent interviewing. Jika lebih dari satu orang harus diwawancarai, terkadang berguna untuk melakukan wawancara secara bersamaan dan menggunakan informasi yang diperoleh dari setiap wawancara di wawancara lainnya. Jenis interview. Perencanaan wawancara harus mencerminkan jenis wawancara yang diantisipasi. Semua wawancara dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, interview mencari informasi. Tidak semua orang yang diwawancarai dalam sebuah investigasi menjadi tersangka. Beberapa individu akan diwawancarai karena mereka memiliki informasi tentang perusahaan tersebut, industri, atau akuntansi yang dipermasalahkan. Wawancara mencari informasi biasanya tidak konfrontatif dan tidak terlalu membuat stres. Tetapi wawancara tidak boleh berasumsi bahwa wawancara semacam itu tidak penting. Pewawancara harus mempersiapkan wawancara saksi dengan membentuk dan menilai berbagai teori tentang apa yang telah terjadi. Namun pewawancara harus selalu terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Pewawancara juga harus berhati-hati dalam membuat asumsi. Kebanyakan orang lebih suka untuk tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang gak penting. Sebaliknya mereka membuat asumsi, tetapi ini bukanlah ide yang baik secara investigasi. Pewawancara tidak perlu takut untuk mengajukan banyak pertanyaan, meskipun jawabannya mungkin sudah jelas. Adalah interview pengungkapan masalah. Dalam merencanakan wawancara, penyidik akuntansi forensik harus yakin bahwa pelaku telah melakukan suatu tindak kriminal yang sedang diselidiki oleh wawancara tersebut atau penginterview tersebut. Dan minimal setidaknya penginterview itu memiliki pengetahuan tentang tindakan ilegal tersebut. Harus memiliki. Nah, pewawancara harus mempertimbangkan pertanyaan atau argumen yang persuasif, seolah-olah penyidik akuntan forensik memiliki bukti yang kuat untuk mengungkap kesalahan pelaku sehingga pelaku memberi informasinya. Jadi penginterview ini harus berkomunikasi dengan pelaku itu, sifatnya itu mengajak pelaku untuk mengungkap kesalahannya. Dalam melakukan proses interview pengungkapan masalah itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu pendekatan logis. Pendekatan logis ini dimulai dengan menunjukkan bukti-bukti atas kesalahan dari pelaku dan menjelaskan kesalahan tersebut, bahwa kesalahan tersebut sudah ada buktinya. Nah, selanjutnya pendekatan do right thing. Nah, pada saat persiapan wawancara, jika penyidik akuntansi forensik mengetahui bahwa subjek wawancara atau pelaku memiliki riwayat perilakuan baik, maka itu dapat dibuat untuk menarik perasaan subjek atau pelaku. Nah, karena kebanyakan tindak kriminal yang dilakukan oleh penjahat berdasi, tikus berdasi itu karena kondisi atau situasi atau rasionalisasi yang salah arah, hingga membuat kejadian tindak kriminal itu terjadi. Nah, selanjutnya pendekatan sini. Ketika dua orang bercakap-cakap atau berkomunikasi antara pelaku dengan penginterview, keheningan hampir selalu membuat salah satu individu tidak nyaman. Untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman tersebut,
seseorang biasanya mulai bicara. Nah, oleh karena itu pewawancara harus memulai percakapan terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang terakhir, pendekatan terakhir adalah pendekatan rasional. Upaya wawancara dalam pendekatan ini adalah memberi subjek atau pelaku alasan moral atau psikologis, membantu saksi menempatkan kejahatan atau tindak kriminal ke dalam konteks rasional yang menyatakan bahwa orang lain berada pada posisi serupa akan melakukan hal yang sama, sehingga pengakuan rasional dapat diperlukan. Tujuan interview adalah untuk mendapatkan informasi. Nah, jadi semua jangan ragu untuk menanyakan semua yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berusaha untuk mencari data atau bukti-bukti yang kuat agar masalah tersebut bisa diungkapkan. Nah, dalam masalah akuntansi forensik, wawancara harus selalu mempertimbangkan untuk menanyakan kepada orang yang diwawancari dokumen apa yang ada untuk mendukung informasi tersebut. Jadi pada saat melakukan wawancara itu harus didasarkan pada dokumen atau fakta. Dan juga dalam proses wawancara atau interview, sebagai penginterview atau pewawancara itu harus fokus dan menguasai jalannya diskusi atau jalannya komunikasi. Selanjutnya yaitu baselining, teknik wawancara yang mendukung pengamatan untuk dapat membuat saksi nyaman dengan obrolan ringan sehingga mencapai dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menurunkan tingkat kecemasan subjek dan membuatnya berbicara dengan cara yang nyaman. Tujuan yang kedua yaitu untuk memungkinkan pewawancara merasakan bahasa tubuh subjek, gerakan mata, ekspresi wajah, dan pengaruh suara di bawah berbagai tingkat stres. Nilai mengamati bahasa tubuh merupakan teknis yang digunakan oleh beberapa pewawancara untuk menarik kesimpulan tentang kebenaran seorang saksi yang didukung oleh sejumlah besar penelitian ilmiah. Pendekatan ini tidak boleh lebih dari teknik pendukung yang digunakan untuk menyelidiki lebih banyak informasi atau pengakuan. Selanjutnya yaitu penerimaan dan pertahanan. Penyidik akan serangkaian pertanyaan yang akan menyebabkan subjek mengakui pengetahuan tentang fakta, prosedur, kebijakan, praktik, dan penyimpangan tertentu dari mereka. Dengan demikian, menghilangkan kemungkinan pembelaan ketika tiba waktunya untuk tuduhan negara, dan pewawancara juga harus mempertimbangkan bagaimana saksi menanggapi tuduhan. Selanjutnya, konfrontasi. Pewawancara meletakkan dasar lalu membawa tuduhan. Tujuannya agar saksi merasakan beban rasa bersalah sekaligus menganggap pewawancara sebagai orang yang simpatik yang bisa dipercayai. Pewawancara ingin subjek merasa bahwa berbohong lebih lanjut tidak membuahkan hasil. Saksi bisa saja menanggapi secara agresif tuduhan dengan tegas dan menyangkal. Pewawancara harus tetap tenang dan menelusuri kembali langkahnya, dan harus meninjau beberapa pertanyaan dan jawaban sebelumnya. Penerimaan. Pewawancara harus memandu subjek melalui fakta dan contoh spesifik dari kejahatan. Mereka harus mengeluarkan dokumen dan mengajukan pertanyaan yang akan memperkuat keterlibatan, pengetahuan, dan niatnya. Mereka harus memastikan detailnya, meskipun selalu tetap simpatik dan penuh kasih. Mereka harus menghibur dan mendorong subjek. Selama melakukan investigasi, penting untuk memisahkan dan mengontrol semua bukti hingga dapat diperiksa secara forensik. Selanjutnya, dokumentasi interview. Dalam kebanyakan kasus, wawancara harus didokumentasikan secara bersamaan. Di antara dua pewawancara yang berpartisipasi, mungkin ada beberapa perbedaan perspektif. Lebih khusus lagi dalam mempertimbangkan apakah akan menggunakan akal-akalan dalam sebuah penyidikan. Orang harus menyadari bahwa praktik tersebut bisa jadi sangat merugikan.
Selanjutnya yaitu ringkasan. Beberapa dari teknik wawancara ini berguna secara luas dalam melaksanakan rutin audit laporan keuangan. Misalnya mempersiapkan dengan baik, mempertanyakan dan mendengarkan dengan seksama, menggunakan keheningan untuk memastikan Anda mendapatkan respon yang memadai dan gigih. Ruang lingkup penuh dari teknik ini, bagaimanapun harus dipertimbangkan oleh penyidik akuntansi forensik yang benar-benar akrab dengan berbagai teknik wawancara dan mampu menggunakannya secara efektif.